realistis berarti harus menunjukkan keilmuannya sampean, bukan taklid buta. Kalau memang sampean itu realistis, ditunjukkan keilmuannya sampean. Nah ora iso ya sumpah sampean. Nah ora iso ya sumpah. Itu omongnya sing jelas kaya ngono iku. Aja sak karepe dhewe terus awak lebar-lebar kok ngene Gus bareng sampean iki. Sampean lho sapa? Lak ngono to. Nah sampean tidak bisa mengeluarkan keilmuannya sampean terkait masalah nasab. Gini. Sumpah wes toh. Ini kawan-kawan, gini. Adam ini nampaknya sudah nggak sehat lagi karena nggak bisa diajak komunikasi. Sekarang saya hanya bilang Dam, saya mengingatkanmu, kamu jangan berlebihan. Silahkan kalau yakin nasab Mbak Alawi sebagai durian Nabi, tapi mulutmu jangan berlebihan ya. Saya ingatkan. Itu saja dah. Biar kayak Gus, nggak kayak Gus Ausi gitu ya Pak. Iya, bukan bawa Gus juga, itu kan nasihat baik Mas. Kita mesti mendengar juga itu nasihat. Rasa guyu awakmu. Awam kan sejalur. Artinya ketika sampai mempertahankan nasab Mbak Alawi itu soheh, ora batal, untuk menunjukkan meyakinkan banyak orang. Ya sumpah sampean. Lho sampean lho sapa lho Bang? Lho aku Naim kok sapa? Aku Naim. Sapa? Aku Naim. Sekelas Gus. Lah memang kowe sapa? Sekelas Gus Bah Taslim makan saja Balawi sampean sapa? Kata siapa? Kok Taslim kata siapa? Aku pengen roh omongane. Lah wong santri satu pun enggak punya. Lho kok ono? Aku ki anakku yo nang sarang kono. Aku sik keluargane. Gak ono sing sampean lho. Lho yo apa sampean niku? Oh bapakku yang mondoke nang kono. Ngoco sapon rasa ngomong nyangkut saiki kepentingannya nang sampean saat ini. Sampean pengen meyakinkan banyak orang ya sumpah sampean. Loh, saya enggak, saya enggak ngajak sampean yakin. Ya sampean makan sampean kalau ngono jogo nang Assalamualaikum Gus Naim sedanten. Ini aja yang jogo. Gus Naim. Mohon maaf. Sampean malan kuwi. Gus Naim mohon maaf ya, mohon maaf Gus Naim saya nyela. Jadi begini, di berbagai komal sudah saya blokir. Jadi mendingan karena tidak bisa diajak ngomong dari awal sampai sekarang dia ngomong, maka blokir di semua komal kita. Dia tidak ada panggung, itu aja. Saya sarankan begitu, tapi saya sarankan loh ya, saya sarankan hanya begitu. Untuk komal-komal semua, saya sarankan untuk memblokir ini karena beberapa komal sudah saya blokir. Kenapa? Tidak bisa diajak diskusi pertama ya. Yang kedua, dia mencoba untuk ya mempengaruhi lah paling tidak gitu ya. Jadi menurut saya tidak penting lagi. Kalau bisa diajak diskusi nggak masalah, dia tidak bisa diajak diskusi. Itu kawan, karena alatnya adalah menggunakan nama-nama dan dia tidak pernah mengeluarkan ilmu yang dia dapatkan dari ulama yang ia sebutkan. Jadi tidak penting lagi. Saya hanya menyarankan jika diterima, jika tidak ya mohon maaf ya. Gitu aja kawan. Assalamualaikum. Siap. Ini tak dengarkan dari bahwa soalnya malah ngelebar enggak karu-karuan. Tinggal meyakini, ya kalau meyakini ya sumpah lah. Kan gampang itu. Dasar kerembet kan nang di aman iki. Kerembet kan contoh lah kayak bocah cilik-cilik lho, nah dituduh awam juga driku ya. Sumpah demi Allah ora. Ya kan beres ngono. Masalahnya lo ulama sekelas Gus Bah masih awam kan orang lama, maka sebagai bentuk awam ora ulama. Ben aku butuh wong iki satu pun ndak punya. Sumpahlah sampean. Santri satu pun ndak punya lu sok-sokan ngono ta. Loh, santri sampean iki santri ta? Aku ki pimpinan yayasan. Yayasan. Sampean di santri, piro santri sampean? Yayasan apa? Yayasan Pendidikan Islam At-Tafsir. Oh, Masya Allah, yang cari dana gitu ya? Lah, sudah dia kalau dijawab ndak ya, mohon maaf nggak penting jadi gitu loh.
Coba apa jawabannya ketika misalkan kamu punya santri ya, dia sendiri tidak buat santri begitu loh ya. Jadi Nah, dia nggak kan penting dia juga santri gitu loh ya kawan. Jadi uang penting nyurah kok. Saya bicara seperti ini tuh nasi tinggi ini gara-gara cak multi sampean iki kami sampean kaya ngono. Oke, saya turun, saya hanya menyarankan saja kalau diterima, kalau enggak ya enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beri panggung. Sepakat Saya sudah mengikuti Adam ini sudah 3 tahun ya, dan narasinya sama persis ya, narasinya sama persis. Tidak ada perubahan sama sekali ya. Itu. Betul. Shiratal mustaqim. Wallahi muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pesan warahmatullahi saya, satu pesan. Warahmatullahi Ikutilah ulama-ulama yang masyhur di Nusantara ini. Ketua PBNU kita bersih. apa nih Mas Sur? Awakmu keli totose. Ada betul, tidak jelas. Emangnya kami ini nggak mengikuti ulama-ulama Nusantara, malah itu yang kami bela, Dam. Yang sudah direndah-rendahkan sama klan Balawi itu, ulama-ulama Nusantara. Maksudnya kan gini, Nyen Sewu, kita bicara dengan saudaraku Abdullah tadi, Yai Rampak, dan teman-teman yang lain. Saat ditanya bulat, terus akhirnya untuk meyakinkan apa yang menjadi keyakinan saudara, maka bersumpahlah. Saya berpegang pada keyakinan ini, kan gitu. Realistisnya bicara masalah ulama loh. Ulama siapa? Kalau realistis, bicara realistis berarti kan bicara keilmuan bukan taklid. Wong Adam sendiri tidak ada ilmunya kok. Betul. Dia itu berdasarkan taklid. Aku manut guru kan kalau bicara dari awal kan seperti itu. Aku apa jadi guru kan gitu. Oh itu Gus Naim mulai dari awal dulu, dari 3 tahun yang lalu ada ngomong Iya. gitu. Makanya kalau dia dikejar, endingnya apa? Saya itu manut guru, taslim, wa ta'ziman terhadap guru. Kan bicara itu seperti itu terus ya. Betul. Lah kalau memang dia tuh yakin harusnya, sumpah enggak masalah. Mubahalah pun enggak masalah tuh. Kita akan saksikan. Kan Si gitu. Adam itu menjual-jual nama-nama Kiai Nusantara ya itu katanya taslim lah Nah, begini arahnya itu. bisa dikatakan seperti itu meskipun tidak rumongso ora rumongso jual, tapi kalimat-kalimat yang diutarakan itu sama hanya menjual nama-nama ulama gitu loh. Betul. Nah, dikira orang-orang yang ada di Komal ini tidak pernah belajar, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah bergumpul dengan para orang alim. Betul. Nggih, sakarepe dhewe dadakan cewek iki. Sebenarnya Gini, kita tahu dia ya. izin host, Saya hargain dia pengen naik ya udah saya naikin. izin host, saudara izin host bicara host, izin sebentar bicara Oke, host. mohon maaf ya setelah dulu Pak Wiro saya izin turun dulu ya semuanya. Mohon maaf ada salah kata ini hujan di Ya, sini. Nggih. saya juga undur diri maaf, karena nih. Adam Assalamualaikum warahmatullahi sudah wabarakatuh. berkumandang mempersiapkan Gini, acara siap, besok siap. juga. Undur diri ya. Siap. Host. siap. Ngapunten. Abangku Bang Ainun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saudara host, kalau bagi saya, saya nih punya dalil. Dalil itu pun pasti nggak mungkin itu salah. Keyakinan itu saya punya berpegang pada 2 dalil. Dalil akli dan dalil nakli. Kenyataan dan akal itu seiring sejalan. Nah, untuk memastikan sesuatu hal berkaitan dengan Mbak Alawi sampai saat ini saya nggak bisa tidak terbukti tersambung. Itu ada 3. 1, secara ilmiah melalui tes DNA. Sampai saat ini mereka juga nggak berani. Yang kedua, kitab-kitab mereka juga secara sejaman kitabnya juga nggak bisa terbukti. Yang ketiga, secara filosofi sejarah kan nggak bisa meyakinkan. Itulah
menyebabkan saya tidak berkeyakinan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini memang tidak tersambung. Sampai saat ini tidak bisa membuktikan mereka itu tersambung, itu jelas. Karena apa? Pembuktian itu kan dari sejarah, yaitu filosofi. Berkaitan kan dengan kitab-kitab sejaman. Pun secara ilmiah, mereka ini sampai saat ini kan masih takut-takutan. Cariin mas tes DNA juga, mereka juga tidak berani. Dan ada yang berani, ternyata terbuktikan bahwa mereka itu tes DNA 180 orang yang katanya Habib itu terbukti berhaplop G. Contoh kayak Shihab, warga Shihab kan itu, Quraisy Shihab terbukti berhaplop G, kan begitu. Sedangkan secara ilmiah nasab dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah kan dari Bani Hashim, terbukti nasabnya itu kan secara ilmiah tes DNA itu berhaplop J1, jelas kan gitu. Sedangkan yang nasab yang secara ilmiah tes DNA itu pun belum terbukti tersambung. Kenapa? Karena tidak ada pohon nasab kan begitu. Yang sedangkan J1 loh. Tapi kalau memang terbukti dan itu sampai diakui salah satu nakoba, contoh kayak di Maroko atau di Yaman, oh memang ini terhubung di Yaman. Di Yaman kan punya nakoba Hashimi dan Hasani. Kalau terbukti di jalur sana berarti benar. Terus dicek, oh ternyata di Maroko terbukti benar, ya benar. Terus di Irak juga ada kan itu. Daripada Jurid Rasulullah Ali bin Ahmad bin Isa itu kan ternyata terbukti, ya terbukti kan secara apa nasabnya kan terbukti, ya benar. Tapi saat ini mereka belum bisa membuktikan. Jadi saya berkeyakinan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini sampai saat ini tidak terbukti. Bagi saya begitu, host. Jadi saya belum bisa yakin itu. Ya terserah bagi yang lain. Kan begitu. Wabarakatuh, Panglima Badri. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kang, Kari, gimana kabarnya, sehat? Sehat deh, alhamdulillah sehat deh. Kang Wiro 1212. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum saudaraku, panglimaku Badari. Alhamdulillah ge, alhamdulillah. Kira-kira bernarasi. Ada Panglima. Aku nggak mau narasi, terlalu panjang ya. Narasiku begini. Narasiku ini apa namanya, singkat saja. Istilahnya begini, kalau memang zuriat Nabi ya wajib dibuktikan. Dah itu saja. Kalau tidak ada bukti ya sudah, nol Pak. Isinya nol. Kalau kayak kita, saya pribadi artinya yang punya patokan ya Sayyid Syarif gitu. Itu juriah ibaratnya Nabi yang benar kan. Kalau Ya. mereka sekali seujung rambut kita nggak percaya. Secara tes DNA ya, tes DNA itu bisa membuktikan apa namanya, nasab. Saya ada datanya. Ini nanti sampean share ya. Kata siapa nggak boleh tes DNA itu, diharamkan dalam Islam. Enggak. Itu memang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tes DNA itu tidak bisa menjadi patokan apa namanya, pernasaban, nggak bisa Pak. Memang itu zamannya Rasulullah, karena di zaman Rasulullah itu belum ada yang namanya tes DNA. Nah sekarang Pak, sekarang itu tes DNA itu sudah terbukti gitu, secara ilmiah untuk membuktikan nasab. Tuh. Lah kalau Rasulullah itu kan dari Bani Qasim, ya itu kan DNA-nya itu kalau nggak salah itu J, ya berarti kan dari keturunan Arab. Ya mereka juga seharusnya J gitu loh Pak. Kita nggak remeng-remeng kalau J gitu. Nah ini G Pak.
Dia itu kan Yahudi, Pak. Iya. Udah gitu aja, Pak. Ya, terima kasih.